selamat datang. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Di kesempatan kali ini, aku Dewi dari Program Studi Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta akan mengajak teman-teman semua untuk belajar secara singkat mengenai aliran-aliran di psikologi. Hayo, siapa nih yang baru tahu kalau ternyata di psikologi itu ada aliran-alirannya? Oke, daripada makin penasaran, langsung aja yuk kita bahas aliran-aliran di psikologi. Yang pertama kita akan bahas mengenai aliran psikoanalisis. Teman-teman udah pernah lihat bapak ini belum sih? Ada yang udah pernah lihat beliau ini? Siapa sih beliau ini sebenarnya? Beliau merupakan pendiri dari aliran psikoanalisis, dikenal dengan nama Sigmund Freud. Aliran ini memandang bahwa tiap orang memiliki tingkatan kesadaran, yakni consciousness, subconsciousness, dan unconsciousness. Consciousness atau alam sadar merupakan perkumpulan dari pengalaman atau sensasi yang dialami secara sadar. Sementara subconsciousness merupakan perkumpulan dari ingatan atau pikiran mengambang yang disimpan. Sedangkan unconsciousness atau alam bawah sadar meliputi insting, dorongan, maupun ketakutan yang tertekan secara tidak disadari. Sigmund Freud juga mengembangkan teori mengenai struktur kepribadian. Struktur kepribadian terdiri atas 3 hal, yakni id, ego, dan superego. Id merupakan representasi dari insting manusia. Sifatnya ingin segera terpenuhi dan tanpa memedulikan hal lain di sekitarnya. Misalnya, insting seseorang untuk makan. Yang kedua, ada superego. Superego merupakan aspek moral dari kepribadian. Superego terbentuk atas transmisi nilai oleh orang tua pada usia 5-6 tahun. Superego ini menjadi kontrol atas id. Dan yang ketiga ada ego. Ego merupakan aspek rasional yang mengarahkan insting agar sesuai dengan realitas. Ego juga disebut sebagai jembatan penghubung antara id dan superego. Selain Sigmund Freud, terdapat juga tokoh-tokoh psikoanalisis lainnya, seperti Alfred Adler, Carl Gustav Jung, dan Anna Freud. Nah, itu dia penjelasan mengenai aliran psikoanalisis. Selanjutnya yang kedua, kita akan bahas mengenai aliran behaviorisme. Teman-teman pernah nggak sih waktu yang punya kucing nih, waktu ngasih makan kucing, ketika kita menyuarakan plastik makanannya, si kucing udah bingung banget tuh, udah wah aku dikasih makan nih, meow 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 meow, ribet banget gitu. Nah, itu dia clue-nya buat behaviorisme. Peristiwa tersebut hampir sama dengan percobaan yang dilakukan oleh Ivan Pavlov. Ivan Pavlov melakukan percobaan yang menghasilkan salah satu teori dalam aliran behaviorisme, yaitu teori pengondisian klasik. Dalam percobaannya, Pavlov melibatkan seekor anjing, makanan anjing, dan garpu tala. Sebelum pengondisian, anjing akan mengeluarkan air liurnya ketika diberikan makanan. Dan anjing tidak akan mengeluarkan air liurnya ketika garpu tala berbunyi. Selama pengondisian, anjing diberikan makanan ketika garpu tala berbunyi. Hal ini dilakukan berulang kali. Dan hasilnya, anjing akan mengeluarkan air liurnya ketika garpu tala saja yang berbunyi. Percobaan Pavlov ini menggunakan prinsip dari aliran behaviorisme. Aliran behaviorisme itu sendiri menolak adanya konsep mengenai tingkatan kesadaran. Sebab behaviorisme sendiri hanya mempelajari tentang perilaku manusia yang nyata sebagai wujud dari mental atau kejiwaan manusia. Perilaku yang ditunjukkan merupakan hasil respons atas stimulus yang diberikan oleh lingkungan.
Perilaku tersebut dapat diperkuat ataupun diperlemah menggunakan reward atau punishment. Selain Ivan Pavlov, terdapat tokoh-tokoh lain dari behaviorisme seperti Watson dan Skinner. Nah, aliran yang ketiga yaitu humanistik. Kita tebak gambar lagi yuk. Teman-teman udah pernah lihat bapak ini belum? Siapa sih beliau nih? Teman-teman ada yang tahu? Yuk kita simak penjelasan mengenai psikologi humanistik. Beliau adalah Abraham Maslow, salah satu tokoh dalam aliran humanistik dengan teorinya yang sangat terkenal, yakni Maslow's Hierarchy of Human Needs. Teori tersebut berdasar pada humanistik sebagai kritik dari behaviorisme dan psikoanalisis. Aliran humanistik percaya bahwa pikiran manusia bersifat aktif dan dinamis sebagai bekal untuk mengembangkan potensi dirinya. Aliran ini juga percaya bahwa manusia memiliki kemampuan untuk terus berkembang dan memenuhi kebutuhannya, serta untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki. Kembali lagi ke teori Maslow's Hierarchy of Human Needs. Setidaknya terdapat 5 kebutuhan yang harus dipenuhi manusia dalam hidupnya. Semakin naik ke atas, kebutuhan tersebut semakin kompleks. Dimulai dari kebutuhan yang paling sederhana, yakni physiological needs, yang dapat berupa makan, minum, atau istirahat. Naik ke kebutuhan selanjutnya, yakni safety needs, di mana manusia akan membutuhkan keamanan maupun kenyamanan. Apabila hal tersebut terpenuhi, manusia akan menuju ke kebutuhan selanjutnya, yakni belongingness and love needs. Kebutuhan tersebut dapat berupa hubungan romantis, hubungan dengan teman, maupun hubungan dengan keluarga. Apabila kebutuhan tersebut telah terpenuhi, maka manusia akan memenuhi kebutuhan di atasnya, yakni esteem needs, di mana ia membutuhkan perasaan untuk menguasai suatu keahlian, bisa berupa pencapaian ataupun status yang diberikan. Kebutuhan paling tinggi dari manusia, yakni self-actualization, di mana manusia akan memaksimalkan penggunaan penuh atas potensinya, kemampuan, dan bakatnya. Seseorang yang mencapai self-actualization dinilai sebagai manusia yang memiliki kesehatan mental. Nah teman-teman, itu dia penjelasan singkat mengenai 3 aliran di psikologi, yaitu aliran psikoanalisis, humanistik, dan behaviorisme. Harapannya teman-teman setelah lihat video ini bisa memberikan insight ya buat teman-teman semua bahwa ternyata di psikologi itu ada banyak aliran. Dan tentunya aliran ini bukan untuk memecah belahkan ilmu psikologi, tapi untuk bisa saling melengkapi dan mendukung perkembangan ilmu psikologi itu sendiri. Nah teman-teman, aku mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye!